selamat siang buat adik-adik semua. Oke, hari ini kita lanjut ya materi PM, penalaran matematika yang keempat yaitu tentang bangun datar. Oke, langsung aja nih kita bahas soalnya. Sebelum kita bahas ke soal kita, Abang bakalan nge-spill dikit-dikit ya. Apa aja bangun datar yang ada. Oke, kalau kita bahas yang pertama nih, kita bahas segitiga dulu. Oke, segitiga. Segitiga ini kan ada macam-macam ya. Ada segitiga sama kaki, siku-siku, ada segitiga sama sisi gitu kan. Nah, kalau misalkan nih, kalau ditanya apa sih rumus luas dari segitiga, maka rumus luas segitiga itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi kan gitu. Terus apa rumus kelilingnya? Kelilingnya itu sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi kalau misalnya gambarnya nih, contoh ya kita pakai segitiga siku-siku. Nih. Nah, untuk mencari luas anggaplah ini si A, ini si B, ini si C. Maka untuk mencari luasnya setengah kali alas, alasnya si A, T-nya siapa? Tingginya si B gitu ya. Terus kalau untuk keliling, berarti kita jumlahkan semua sisinya. Berarti siapa yang kita jumlahkan? A tambah B tambah C. Nah, pada segitiga siku-siku ada yang namanya Pitagoras. Ya, Pitagoras itu apa? Pitagoras itu nanti eh, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat gitu ya. Jadi C kuadrat sama dengan kuadrat tambah dengan B kuadrat. Nah, terus kita coba masuk ke bangun datar yang kedua. Ada yang namanya persegi panjang. Atau persegi dulu lah, kita bahas persegi. Nah, persegi itu kan kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Anggaplah ini si S, ini si S. Maka untuk mencari luasnya, nah persegi dia punya sisi yang sama panjang, semua sisinya itu sama panjang. Berarti untuk mencari luasnya berarti sisi dikali sisi atau bisa juga S kuadrat. Untuk mencari keliling, nah keliling itu kan tadi kan kalau segitiga kan semua sisi kita jumlahkan. Sama juga persegi semua sisi kita jumlahkan. Ada berapa sisinya? Ada 4, maka kita buat 4 dikali sisinya gitu. Nah ini untuk persegi. Nah sekarang kita ke persegi panjang. Oke, untuk persegi panjang, nah kan dia bentuknya kan gini ya, hampir mirip sama persegi bedanya ada dua sisi yang sama gitu. Anggaplah dulu ini sisi P, ini sisi L gitu. Maka untuk mencari luasnya itu sama dengan panjang kita kalikan dengan lebar. Kalau dia mau nyari sisinya, kelilingnya, kelilingnya panjangnya ada berapa? Ada dua, lebarnya juga ada dua. Maka bisa kita buat dua dikali panjang ditambah lebar. Itu untuk persegi panjang. Terus ada apa? Ada yang namanya trapesium. Trapesium ini kita gambar gini. Anggaplah ini A, ini B, ini C, ini D. Terus dia punya tinggi, ini tinggi, kita anggap tingginya. Untuk mencari luas trapesium, itu rumusnya apa? Setengah dikali A ditambah B, kita kalikan dengan T. Gitu ya. Kalau keliling sama, semua keliling itu rumusnya sama, semua sisinya kita jumlahkan. Berarti siapa? Si A ditambah B ditambah C ditambahkan dengan D. Itu untuk trapesium. Nah, setelah trapesium apa? Ada yang namanya jajar genjang.
Oke. Jejar genjang. Bentuknya ini gini nih. Oke. Nah, katakanlah ini ada A, ini B, ini C, ini D juga. Terus ini ada tinggi juga, ada T. Maka untuk mencari luasnya, itu rumusnya Pak, alas kita kalikan dengan tinggi. Kalau kelilingnya itu berarti semua sisi kita jumlahkan juga. Berarti A tambah B tambah C tambah tambah D. Ini untuk jejar genjang. Oke, ada jejar genjang. Terus ada namanya belah ketupat. Oke, katakan ini belah ketupat. Nah, belah ketupat itu dia punya sisi-sisi yang sama panjang gitu ya. Maka nanti kalau misalnya ditanya apa rumus dari luas dari belah ketupat rumusnya anggaplah ini diagonal satu, ini diagonal dua. Berarti untuk mencari luasnya setengah kita kalikan dengan diagonal satu, kita kalikan dengan diagonal 2. Kalau mau nyari keliling, nah anggaplah ini sisinya itu S. Karena kan tadi abang bilang semua sisi pada belah ketupat itu sama panjang. Dia kayak persegi gitu. Maka untuk kelilingnya sama kayak persegi 4 kita kalikan dengan si S-nya. Nah, ada belah ketupat, ada yang namanya layang-layang. Nah, bentuknya hampir sama belah ketupat dan layang-layang. Jadi, kalau layang-layang itu gimana? Bentuknya hampir sama dengan belah ketupat. Bedanya adalah sisi-sisinya itu nggak sama panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya menggambar, nah, misalkan gini lah gambarnya. Nah, ini diagonal satu, ini diagonal 2. Maka untuk mencari luasnya sama juga rumusnya. Setengah kita kalikan dengan diagonal satu, kita kalikan dengan diagonal 2. Terus untuk mencari kelilingnya. Nah, ini anggaplah, ini abang bikin aja hurufnya. Ini A, ini B, ini C, ini D sama. Berarti rumusnya kita jumlahkan semua sudut-sudut sisi-sisinya. Berarti keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D sama. Oke, yang terakhir nih, ini juga biasanya mau sering keluar nih, yaitu tentang lingkaran. Oke, untuk lingkaran abang hanya bahas bentuknya, bentuk bentuknya gimana dan luas kelilingnya itu gimana. Oke, sekarang kita coba. Ini lingkaran misalkan. Nah, gitu ya. Ini bentuk lingkaran. Nah, abang buat misalkan ini ada jari-jarinya. Oke. Nah, kita tahu kalau dari ujung ke ujung kan diameter ya. Artinya diameter itu kan sama dengan 2 kali jari-jarinya kan gitu ya. Nah, kalau kita ngebahas luas lingkaran, apa luas lingkaran? Sama dengan pi r kuadrat gitu ya. Kita tahu pi itu tuh sama dengan 22/7 atau Kerja apa? Au au Kak? 14 gitu ya. Jadi untuk Pi itu bisa 22/7 atau bisa 3,14. Ini tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalkan jari-jarinya kelipatan 7, kita bisa pakai 22/7. Tapi kalau misalkan jari-jari tidak tidak kelipatan 7, itu bisa kita pakai yang 3,14. Oke, sekarang yang keliling. Apa rumus keliling? Keliling lingkaran itu sama dengan 2 pi PR gitu ya. Oke, ini ada berbagai macam bangun datar. Ada segitiga, ada persegi, persegi panjang, trapesium, jejar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan ada lingkaran. Nah, ini
beberapa sering keluar, terutama segitiga, terus di persegi atau persegi panjang, lingkaran itu sering keluar. Nah, untuk kemarin tahun terakhir UTBK itu yang keluar itu di mana? Ada keluar di jejar genjang dan ada di trapesium itu juga keluar di tahun lalu. Jadi kita coba bahas contoh soalnya satu persatu. Kita mulai dari soal nomor satu. Oke, nomor satu ini kita buat ya. Ada gambar trapesium. Ini trapesiumnya ada K, L, terus di sini M, di sini N. Oke, sekarang kita mau lihat ada titik koordinatnya. M itu berada di titik 22,0 dan N itu berada di titik 2,0. Nah, terus dia bilang adalah panjang KN, panjang KN itu sama dengan panjang LM. KN nih, KN dengan LM sama gitu ya. Terus dia bilang MN itu MN itu sama dengan 2KL katanya. MN sama dengan 2KL dan luas trapesiumnya luasnya itu sama dengan 150. Sekarang kita cek panjang itu berapa? Bisa kita cari panjang MN. Nah, panjang MN itu kita lihat di sini yang sama itu kan di Y-nya ya sama-sama nol gitu ya. Karena sama-sama nol, kita nyari selisihnya itu X-nya yang beda. Yang beda di X-nya. Berarti berapa selisih dari 2 dengan 22? Berapa selisihnya? Selisihnya adalah 20 gitu ya. Berarti kita buat sini selisihnya berarti 20. Artinya panjang M dan panjang N itu 20. Sekarang kita mau nyari panjang siapa dulu? Si KL. Boleh kita cari panjang KL. Nah, tadi dibilang MN itu sama dengan 2KL. MN-nya 20. Maka bisa kita cari kalau misalkan MN-nya 20, berarti 20 sama dengan 2KL. Nah, ini bisa kita coret atau kita bagikan aja. Berarti panjang KL itu sama dengan 20 per 2 kan gitu ya. KL sama dengan 20 per 2. Artinya KL itu sama dengan 10. Berarti panjang KL ini sama dengan 10. Sekarang abang bikin titik-titik di sini. Kita mau nyari panjang si KN atau LM. Nah, kalau KL 10, berarti kan yang abang bikin titik-titik ini itu 10 juga luasnya kan. Berarti ini juga juga 10 kan gitu ya. Benar? Nah, MN itu 20. Berarti biar biar jumlahnya 20, berarti ini 2 juga harus hasilnya 10. Berarti gitu ya. 20 tambah ini 2 hasilnya 10 kan gitu ya. Berarti kita bisa buat berapa kira-kira panjang ini. Berarti panjang ini berapa bisa kita cari? Panjangnya bisa 5. Kenapa 5? Sekarang kita jumlahkan. 5 tambah 5 10. 10 tambah 10 20. Gitu ya. Cara nyarinya gimana tadi Abang ulangin? Ini 20, ini 10. Ini kalau kita tarik garis, berarti kan atas sama ini sama panjangnya, benar ya? Berarti kalau ini 20, ini 10, berarti ini 2 itu pasti 10. Nah, panjangnya sama kan? Berarti 10 kita bagi 2 berapa hasilnya? Pastinya 5. Berarti di sini 5, di sini 5, di sini 10. Oke, sekarang kita mau nyari panjang si eh, KN atau LM-nya. Oke. Nah, gimana cara menentukannya? Sekarang kita cek. Sebelum kita mau menentukan panjang LM atau KN, itu bisa kita cari panjang tingginya dulu. Nah, nomor satu, dia minta tingginya. Sekarang kita tahu, dari mana bisa kita nyari tingginya? Dari rumus luas. Ini ya. Tadi rumus luas trapesium apa? Luas trapesium sama dengan, kita buat dulu. Luas trapesium sama dengan setengah dikali A tambah B kita kalikan dengan T. Nah, luasnya berapa? 150. Kita bahas ini. 150 sama dengan 1/2
dikali alasnya tadi kita dapat 20, kita buat sini 20. B-nya itu berapa? B-nya 10, kita buat sini 10. Kita kalikan T-nya itu yang mau kita cari. Nah, sekarang kita coba kalikan ke dalam. Berarti 150 sama dengan setengah dikali 20 tambah 10, 30 dikalikan sama T. Sekarang kita coret 30 dengan 2. Berarti di sini 5, 15. Gitu ya. Berarti artinya apa? 150 itu sama dengan 15T. Kan gitu. Berarti kita buat. Kalau 150 sama dengan 15T, berarti T-nya sama dengan 10. Berarti kita dapat kalau tingginya itu sama dengan 10. Oke. Berarti jawabannya adalah E. Oke. Kita coba lanjut nomor 2. Masih di gambar yang sama ya. Kita masih di gambar yang sama. Kita coba nomor 2-nya. Nah, dia minta apa? Panjang KN. KN mana? Sisi miringnya. Tadi kita dapat. Tingginya itu tadi berapa? Tingginya 10. Benar ya? Sini 10 ya. Nah, kalau kita amati benar-benar di trapesiumnya ini, bisa kita lihat trapesiumnya ini bentuk yang KN ini. KN dengan garis tinggi ini itu membentuk segitiga siku-siku, benar ya? Maka bisa kita gambar ulang di nomor 2. Berarti kan gini tadi. Ini gini, ini gini, ini gini ya. Ini si K dan ini si N dan ini si K. Oke. Sekarang kita cek. Ini berapa tadi? 10. Ini ini 5. Nah, dia meminta panjang KN. Berarti KN ini apa? Sisi miringnya. Berarti kita bisa cari pakai Pitagoras. Berarti KN kuadrat itu sama dengan siapa? 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti KN itu sama dengan kuadratnya pindahin, berarti akar ya. Akar dari 10 kuadrat itu 100. 5 kuadrat itu 25. Berarti KN itu sama dengan akar dari 125. Nah, akar 125 kan nggak ada. Maka bisa kita pecah. 125 itu berapa kali berapa? Nah, berapa kali berapanya itu harus salah satunya bilangan kuadrat. Siapa? 25 kan bilangan kuadrat ya. Berarti kan 125 itu 25 kali 5. Berarti KN itu sama dengan berapa? Akar 25 kan bisa kita keluarin. Berapa akar 25? 5. Berarti 5 dikali akar 5. Berarti panjang KN itu sama dengan 5 akar 5. Berarti jawabannya B. Oke, kita coba lagi nomor 3. Masih di gambar yang sama ya, nomor 3 ya. Nomor 3. Dia minta keliling trapesiumnya. Oke, dia minta kelilingnya. Tadi kita tahu rumus keliling trapesium itu kan sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Sekarang kita coba masukin satu-satu. Berapa A-nya kita dapat? A-nya tadi bawahnya alasnya. Alasnya 20, benar ya? Alasnya itu 20. Berapa B-nya? B-nya kita dapat atasnya, berarti 10. C dan D. Tadi C dan D apa? Sisi miringnya kan? Tadi kita dapat berapa sisi miringnya? 5 akar 5 gitu ya. Kalau di sini 5 akar 5, ini juga 5 akar 5. Berarti kita buat 5 akar 5 ditambah 5 akar 5. Sekarang kita jumlahkan. 20 tambah 10, 30. Ditambah 5 akar 5 tambah 5 akar 5. 5 tambah 5, 10 gitu ya. Berarti 10 akar 5. Nah, kita cek opsinya. Ada nggak 30 tambah 10 akar 5? Ada ya. Jawabannya adalah E. Oke, ini abang bakal langsung nanya nih. Nomor 1, 2, 3. Kira-kira paham nggak untuk 3 soal ini? Abang mau ngetes dulu. Kira-kira kalian paham nggak? Kalau misalnya paham, kita lanjut. Kalau misalnya enggak, coba dipertanyakan mana yang kira-kira masih belum paham. Di nomor berapanya? Kak, boleh diulangi nomor 3 nggak, Kak? Bang dapat 5 tadi dari mana?
Oke, dapat 5 tadi dari mana? Oke, abang jelasin ulang. Abang gambar ulang aja deh di bawah nomor 3 nih gambarnya. Kan tadi kan gini ya, kan gini trapesiumnya. Yang bawah tadi kan panjangnya kan 20 ya kan. Yang atas tadi 10. Ini kalau kita tarik garis gini, panjang ini nih yang abang merahkan ini sama ini kan sama ya. Bener? Berarti kalau ini 10, ini juga harus 10. Kan gitu. Bener? Nah, 10 nih. Berarti kan 20 kita kurangkan dengan 10 pasti itu sama dengan 10. Berarti panjang ini dengan panjang ini itu pasti hasilnya 10. Kan sisanya. Bener ya? Sisanya kan pasti 10. 20 kita kurangkan 10 hasilnya 10. Ini kan sama panjang ini. Kalau ini sama panjang, tadi dibilang sama panjang ya, dibilang ya KN sama dengan LM, kan gitu. Kalau ini sama panjang, berarti ini juga sama panjang. Berarti 10, kalau sama panjang kita bagi 2 aja, kan gitu ya. Maka 10 bagi 2 sama dengan 5. Berarti ininya 5, ininya 5. Kalau kita jumlahkan pas nggak 20? Kita jumlahkan. 5 tambah 5, 10. Tambah yang tengah tadi berapa? 10 juga. Berarti 10 tambah 10 sama dengan 20. Gitu. Oke, untuk siapa namanya? Oh, udah paham ya? Oke. Bang, gimana tadi? Tinggi sama dengan sisi yang di atas ya, Bang. Tinggi itu bukan sisi yang di atas, tinggi itu yang ininya. Ini tingginya. Ya. Jadi kalau misalnya ini bagian sampingnya, inilah tingginya. Ini tingginya. Gitu. Jadi tinggi nggak sama dengan sisi yang di atas. Sisi yang di atas itu kita anggap si B-nya gitu. Bang, 20 dapat dari mana? Dapat dari soal. Tadi kan di soal memang ada di ini ya, dari titik koordinatnya. Nah, tadi kan abang bikin. Tadi kan gini nih, ini kan alasnya ya. Tadi kan titiknya di sini 2,0 dan 22,0 kan gitu ya. Kalau mau nyari jaraknya berapa, panjangnya berapa, kita cari selisihnya. 2 dengan 22 kita kurangkan. 22 kurang 2 berapa? 20 gitu. Jadi untuk mencarinya itu, mencari panjang itu kita kurangkan si X-nya. Kan Y-nya sama nih, sama-sama 0. Maka kita kurangkan yang beda. Kan 2 dengan 22 kan gitu ya. Maka 22 kurang 2 sama dengan 20 gitu. Terus dapat 10 dari mana, Bang? 10 yang mana nih, Dek? 10 yang mana nih? 10 yang atas atau yang bawah? Kalau misalkan 10 yang atas, kita balik lagi dari soal yang ini nih. Kan tadi dibilang MN sama dengan 2KL, kan gitu ya. MN sama dengan 2KL, ini KL-nya. Tadi MN-nya kita tahu 20, berarti kan 20 sama dengan 2KL. Berarti KL-nya 20 bagi 2, itu sama dengan 10. Itu kalau si nyari KL-nya 10-nya. Terus yang mana Kak tadi? Betul. Kalau panjang sisinya di atas 10, berarti tingginya 10 gitu ya, Bang. Gimana Bang bilangnya? Untuk mencari tingginya itu nggak bisa kita patokan kalau atas 10 bawahnya 10 nggak bisa. Kenapa? Karena kita tadi patokannya dapat 10 itu dari rumus luas gitu ya. Karena kan luas trapesium itu sama dengan setengah dikali A tambah B kali T. Kan gitu kan. Nah, tadi dikasih tahu luasnya 150. Patokan kita untuk mencari tingginya 10 itu nggak bisa kita samakan. Kalau ini 10, tingginya juga 10, nggak boleh. Kita masukin ke rumusnya dulu, ke sini dulu gitu ya. Berarti tadi 150 sama dengan setengah dikali A-nya 20, B-nya 10, tingginya mau kita cari. Gitu. Jadi 30 bagi 2, 15. 150 bagi 15 sama dengan 10. Dapatlah tingginya 10. Jadi kebetulan sama. Ini kebetulan sama ya antara atasnya dengan tingginya. Di soal lain kemungkinan beda bisa nggak Bang? Bisa gitu ya. Ada kemungkinan berbeda gitu. Untuk user 1, 2, 3 kira-kira bisa paham? Kau paham ya? Dari Fadlan lihat rumus-rumusnya dong Bang, mau dipoto. Boleh nggak Kak? Nanti di-share ya, nanti di-share. Tapi sebenarnya di buku kalian juga ada. Di buku, kan ada mereka ada buku ya Kak ya? Ada kan? Nah, jadi sebenarnya di buku kalian nih, di buku ini, itu ada. Kalau di halaman, bentar Abang cek halaman berapa ini? Halaman
142 sampai 143 itu juga ada sebenarnya. Eh, izin bertanya Bang, kalau Y-nya tadi nggak nol tetap dikurang Bang. Y yang mana ya, Dek? Bentar. Y-nya, maksudnya yang mana nih Y-nya? Kalau Y-nya tadi nggak nol tetap oh, oh iya ya, masuk ngerti Mas Abang. Y yang ini ya. Kalau Y-nya nggak nol tetap karena kan ini sejajar kan gitu ya. Sejajar. Kita kalau nyari koordinat nih, koordinat kartesius kan sejajar. Kan gitu ya. Kan sejajar nih. Mau dia nol, mau dia satu ini pasti selalu sama. Pasti kalau di sini nol, di sini nol. Kalau di sini tiga, di sini tiga. Jadi bukan karena nol kita kurang, tapi karena memang dia sejajar. Makanya kita kurang, kan gitu ya. Untuk mencari panjangnya itu pasti sejajar tuh. Maka kalau dia sejajar, kita kurangkan si X-nya. Tapi kalau dia vertikal, atas bawah, itu yang sama itu pasti si X-nya. Gitu ya. Yang sama X-nya, kalau X-nya sama yang kita kurangkan si Y-nya. Gitu. Jadi bukan karena nol kita kurangkan, tapi memang karena dia sejajar. Gitu. Untuk Darius, kira-kira paham? Oke, paham. Oke, Bang, rumus KN kuadrat boleh diulangi, Bang. KN kuadrat, oke. Tadi rumus KN kuadrat ini rumus Pitagoras ya. Kan kalau Pitagoras kan, ini kan KN ini kan sisi miringnya. Berarti kan nanti kalau nyari sisi miring ya, itu kan pasti kan akar dari 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat, kan gitu ya. Berarti kita masukin KN kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti KN-nya berapa? Akar dari 100 tambah 25. Dapatlah dia akar 125. 125 itu kan 25 kali 5. 25 bisa kita keluarin. Akar 25 berapa? 5. Maka jadinya 5 akar 5. Gitu. Oke, masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya kira-kira untuk 1, 2, 3? Memang Abang menargetkan 1, 2, 3 kan harus paham dulu. Karena kalau ini paham, lanjutan kita bakalan gampang. Gitu. Bang dapat tinggi 10 dari mana Bang? Tadi dari rumus luasnya. Kan tadi kan kita dapat luasnya 150. A-nya kita dapat 20, B-nya 10. Kan tadi kan 150 sama dengan setengah dikali 20 tambah 10, 30. Berarti kan 150 sama dengan setengah kali 30 kali T. 2 sama 30 kita coret jadi 15. Berarti kan 150 sama dengan 15 T. Berarti T-nya sama dengan 10. Gitu. Masih ada pertanyaan kira-kira? Tadi Virus ngerti dari mana dapat 10-nya? Oke, ngerti ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Atau ada masih ada yang mau bertanya? Oke, mantap ya, mantap dari Ari. Oke, kita lanjut. Kita coba lanjut ya ke nomor selanjutnya. Ini yang abang coret-coret, abang hapus ya. Ini tadi tujuannya buat ngejelasin ulang buat kalian paham. Ini kita lanjut ke nomor 4. Hmm? Halaman halaman 144 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Masih trapesium nih nomor 4 nih. Kita coba lagi nih. Masih di trapesium. Oke, kita cek titiknya ada KLMN lagi sama KLMN. Oke, kita coba lagi nih. Dia tapi ini dikasih tahu sekarang atasnya. Atasnya 4,3. L-nya itu 16,3. Oke. Nah, kita cari dulu berapa selisihnya. Kan yang sama kan lagi-lagi kan sejajar ya. Berarti kan Y-nya yang sama tuh. Maka kita kurangkan. 16 kurang 4 itu sama dengan 12. Maka kita baru sini. Panjang KL itu 12. Oke, sekarang kita cek apa aja dikasih tahu. Dibilangnya KN sama dengan LM. Oke, masih sama kayak tadi. KN
itu sama dengan LM katanya. Terus katanya apa lagi? MN sama dengan 3KL dan luasnya itu sama dengan 288. Oke. Kita ke sini dulu, kita mau nyari MN. MN sama dengan 3KL. Nah, ini terbalik ya. Kalau tadi dia ngasih tahu MN, tapi yang ditanya KL. Kalau ini dia ngasih tahu KL, yang ditanya MN. Maka kita langsung masuki ke persamaannya. Sama konsepnya. Berarti MN sama dengan 3 dikali berapa KL-nya? 12. Berarti 3 kali 2, 12. Berarti MN-nya itu sama dengan berapa? MN-nya sama dengan 36. Oke, dapatlah MN-nya ini sama dengan 36. 36. Nah, sekarang kita balik ke rumus luas. Kita mau nyari tingginya dulu nih. Untuk nomor 4 yang ditanya tingginya, berarti kita cari dulu. Pakai ini lagi ya, rumus luas ya. Untuk mencari tinggi pakai luas. Berarti luas sama dengan setengah dikali A tambah B kali T. Luasnya berapa? 288. Sama dengan setengah. A-nya berapa? 36. B-nya berapa? 12. Tingginya itulah yang mau kita cari. Berarti 288 sama dengan setengah dikali 36 tambah 12 itu 48 dikali tinggi. Oke, berarti kita coret lah. Kita coret 2 dengan 48. Berarti sini 24. Berarti berapa tingginya? Berarti tingginya 288 sama dengan 24T. Berarti T-nya sama dengan 288 per 24. Berapa itu? 288 bagi 24. Kalinya 12 ya. Kita kalikan 12 coba. Sini 8, di sini 4, di sini 2, sorry, di sini 4, di sini 2. Berarti pas ya 288. Berarti 288 bagi 24 sama dengan 12. Dapatlah tingginya sama dengan 12. Berarti jawabannya adalah D, 12. Oke, masih sama nih. Jarak K ke M. K ke M. Oke, ini agak berbeda ya. Dia minta jarak K ke M. Berarti ini kita bikin gini dia. Nah, gitu ya. Jarak dari K ke M. Nah, gimana cara mencari jarak dari K ke M? Nah, untuk mencari jarak dari K ke M, itu kita bisa pakai apa kira-kira? Kita coba, kalau kita buat Pitagoras ya, kita buat dulu. Kita gambar ulang deh untuk nomor 5. Jarak dari K ke M. Berarti kan dia gambarnya gini nih. Ini gini, terus gini, terus gini. Nah, nah, ini kan sebenarnya segitiga, sorry, Pitagoras juga ya, segitiga siku-siku ya. Kalau misalnya kita miringkan, kalau misalnya gambar abang nggak rapi, kalian coba lihat di buku, kalian tarik garis lurus. Itu kalau dimiringkan gini, itu kan segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku juga kan gitu kan. Ini kalau dimiringkan, ini kan si K. Terus ini si N, ini si M. Nah, panjangnya, panjang MN tadi kita dapat 36. 36. Terus untuk panjang si KN. Nah, KN kan kita belum tahu berapa ya. Kita cari dulu panjang KN. Panjang KN itu kita bisa pakai Pitagoras dulu. Nah, ini kita tarik titik-titik dulu. Oke, 36 ke 12 itu kan jaraknya berapa ya? 24 ya. Benar? 24. Berarti kan 36 kurang 12 24. Berarti sisi di sini di sini sama di sini itu pasti 24 kan gitu ya. Maka kita jumlahkan di sini sama di sini 24. Berarti kalau dibagi 2 di sini 12, di sini juga 12 kan gitu ya. Berarti kalau dia 12 kita buat dulu sisi miringnya. Di sini K, di sini N. Nah, ini 12. Tingginya juga 12.
Oke. Nah, ini sebenarnya nih tanpa harus kalian cari. Kalau misalkan di sini 12, di sini 12, maka sisi miringnya langsung aja 12 akar 2. Kalau sama ya angkanya ya. Jadi kalau misalnya di sini 8, di sini 8 berarti 8 akar 2 gitu ya. Ini 12 sama 12, 12 akar 2. Ini 12 akar 2. Oke, kita coba nyari panjang KM. Nah, berarti kan KM kuadrat, Pitagoras lagi ya. KM kuadrat itu pasti kan sisi miringnya MN ini. Ini abang pun nggak terbaca, ini kayak lebih panjang MN-nya. Sisi miringnya kayaknya MN. Kita coba sisi miringnya MN. Sisi miring selalu yang paling panjang gitu ya. Kita coba. Nanti kalau nggak bisa berarti ini sisi miringnya. MN kuadrat ditambah dikurangkan dengan KN kan gitu. Karena kan kita pakai yang ditanya sisi yang bukan terpanjang. Berarti KM kuadrat sama dengan MN-nya berapa? 36 kuadrat dikurang 12 akar 2 kuadrat. Berarti KM itu sama dengan akar dari 36 kuadrat. Berapa? 36 kuadrat. 36 kali 36. 6 3 216 216 ya. Terus 3 kali 6 8 1. 3 kali 3 9 tambah 1 10. Berarti 1296. 1296 dikurang 144 12 kuadrat 144 dikali akar 2 kuadrat 2 berarti 288. Ini kayaknya kebesaran ya kayaknya. 288. Berarti KM itu sama dengan akar dari 1296 dikurang 288. Kita kurangkan jadi berapa ini? 16 8. Tapi ini kayaknya nggak ada jawaban ya. Terus di sini 8, di sini 0. Terus di sini 0, di sini 1. Berarti 908. 1008. 1008. Tapi kayaknya nggak ada jawaban ya. Karena di sini dia jawabannya akar-akar 5 semua nih. Akar-akar 5. Dia minta jarak K ke M. Em, coba ya. Kita letak salah di mana nih? 4,3. Kayaknya nggak dapet ya kayaknya ya. Atau kita bisa pakai titik ini kayaknya. Karena kalau pakai rumus Pythagoras nggak dapet. Kalau kita pakai titik deh, kita pakai titik dulu. Em, gimana cara menentukan panjang pakai titik itu bisa. Ini alternatif ya, kita bisa pakai alternatif. Kalau misalkan nih jarak dari L ke sini itu kan kalau abang gambar ulang nih, kalau abang gambar ulang untuk mencari ini juga nyambung ke nomor 5 nanti, nomor 6 nanti. Kan ini kan trapesiumnya tadi. Nah, kita tahu kalau ini L-nya itu 16,3. Ini L-nya itu 4,3. Kalau kita tarik garis, tingginya berapa? Tingginya tadi kita dapat 12. Ini kan 12. Berarti untuk titik yang ini ya, itu bisa kita kurangkan. Yang pasti yang sejajar itu Y-nya, kan gitu ya, karena atas bawah ya, berarti ini pasti koma 3. Nah sekarang X-nya berapa? 4, kita kurangkan dengan 12. Berarti negatif 8. Berarti ini kita buat negatif 8, koma 3 gitu ya. Negatif, sorry kok 3-nya yang kita pengen. Y-nya yang kita kurangkan, sorry. X-nya yang sama. Berarti kan di sini 4, di sini 3. 3 kita kurangkan 12, berarti di sini negatif 9. Berarti 4, negatif 9. Kan gitu ya? Koordinatnya 4, negatif 9. Berarti kalau yang ini pasti sama si 9 ya, negatif 9-nya. Nah, di sini 12 nih jaraknya. Ini kan di sini 12, di sini juga 12, kan gitu. Berarti 4 kita kurang tambahkan 12 dari sini 6 16, negatif 9. Nah, sekarang kita ke sini nih. Titik si N-nya dan titik si M-nya. Untuk mencari N-nya, berarti kita apain? Ini tadi jaraknya berapa? Jaraknya 12 juga. Maka kita kurangkan. Yang sama pasti Y-nya. Berarti
4 kita kurangkan dengan 12, berarti di sini negatif 8. Berarti N-nya itu titik koordinatnya min 8, min 9. Untuk M-nya, ini kan jaraknya 12. Berarti kita bisa buat 28, min 9. Karena kan jaraknya 12 ya. Berarti kita bisa pakai itu untuk mencari titik koordinatnya. Jadi sebenarnya titik koordinat itu bisa dicari untuk mencari panjang. Jadi untuk mencari panjang si KM itu kita bisa pakai selisih antara titik koordinatnya. Nah, dari tadi kita belajar titik koordinat itu kalau dia sejajar ke samping atau dia sejajar ke atas kan gitu ya. Gimana kalau dia itu ternyata dia tidak sejajar ke samping atau ke atas, malah dia miring kan miring ini ya. Nah, kita dapat titik K itu. Tadi kita dapat titik K itu 4,3 dan titik M itu 28, min 9. Oke. Kita apain kira-kira? Ini bisa kita pakai rumus ini. Jadi untuk mencari panjang KM itu akar dari, nah kita kurangkan si X kuadrat sama Y kuadratnya. Berarti X 28 kurang 4 gitu ya. 28 kurang 4 kuadrat ditambah 3 kurang negatif 9 kuadrat. Nah gitu dia. Abang ulangin. 28 dikurang 4 kuadrat min 9, min 9 ini. Min 9 dikurang 3 kuadrat gitu ya. Berarti jadinya apa nih? 28 kurang 4 itu 24 kuadrat. Ditambah min 9 kurang 3 berarti min 12 kuadrat. Berarti sama dengan 24 kuadrat berapa itu? 24 kali 24 berarti 6, di sini 1. 4 kali 2, 8. 8 kali 1, 9. 2 kali 4, 8. Di sini 40, 48. Kita jumlahkan 6, 7, 5. Berarti akar dari 576 ditambah 144. Kan gitu ya, 12 kuadrat kan 144. Kita jumlahkan nih. Berarti sini 0. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 4, 12. Sini 1. 6. Berarti 720. Berarti akar dari 720. Berarti kita coba ya. 720 itu berapa kali berapa? Di sini kan akar 5 ya semuanya. Kita bagi 5 coba. Berarti 72 bagi 5, berarti sini 1. Sini 5. Berarti di sini 22. Di sini 4. Di sini 2, 20. 20. Berarti sini 144. Berarti 720 itu sama dengan 144 kita kalikan dengan 5. Berarti 144 itu 12. Berarti 12 akar 5. Berarti jawabannya adalah 12 akar 5. Jawabannya adalah D. Gitu ya. Oke, Abang ulang. Tadi untuk mencari panjang KM itu kita bisa pakai menentukan dari sisi miring. Nah, tadi kan kita kalau mau menentukan selisihnya, itu kan bisa kita tentukan kalau dia sejajar dan kalau dia vertikal gitu ya. Kalau dia sejajar, tadi kalau sejajar yang kita kurangkan si X-nya. Benar ya? Kalau dia sejajar gini, misalnya titik A, ini titik B. Yang kita kurangkan pasti si X-nya. Tapi kalau dia vertikal, gini, yang kita kurangkan siapa sih? Si Y-nya yang kita kurangkan. Tapi kalau dia titiknya gini, miring gini, maka itu kayak mana? Kita kurangkan si, misalkan ini X1, Y1, ini X2, Y2. Maka untuk mencari panjang garis yang miring gini, itu kita kurangkan akar dari X1 dikurang X2 kuadrat, ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat gitu ya. Maka kita masuk ke sini. Berapa? Ini 28 dikurang 4 kuadrat. Sebenarnya X1 X2-nya itu bebas siapa aja karena pun nanti hasilnya bakalan sama gitu ya. Terus 28 kurang 4 ditambah min 9 kurang 3.
kuadrat gitu ya. Berarti 28 kurang 4, 24, berarti 24 kuadrat. Ditambah min 9 kurang 3, berarti min 12 kuadrat. Berarti 24 kuadrat ditambah min 12 kuadrat. Berarti jawabannya berapa? 24 kuadrat itu 576 dan 12 kuadrat itu 144. Maka 576 tambah 144 sama dengan 720. Nah, Abang pecat 720 itu kan 144 kali 5, kan gitu ya. 144 itu kan 12, berarti 12 akar 5 gitu. Oke, kita next ke nomor 6-nya nih. Nah, lanjutan yang tadi nih, Abang gambar ulang nih karena kan agak kurang rapi ya. Nomor 6. Kita coba nomor 6. Kak, boleh ulang lagi nggak cara cari ini sekalian. Abang jelasin nomor 6. Untuk menentukan titik koordinat itu ada di nomor 6. Abang ulangin. Nomor 6. Ini sekalian ya. Karena nomor 6 yang untuk mencari koordinat itu sebenarnya di nomor 6. Kita coba nomor 6. Abang gambar ulang deh. Kan tadi gambar gini ya. Ini gini, 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 gini. Kan gitu. Nah, tadi kan kita dapat kalau si K itu 4,3 dan L itu 16,3. Nah, tadi kita tahu panjang KL berapa? 12, kan gitu ya. Dan panjang NM itu 36. Nah, sekarang Abang buat garis bantu lagi nih, garis tingginya. Ini kan tinggi, ini tinggi. Nah, kita mau menentukan, misalkan kita anggaplah ini si O, kita anggap ini O, kita anggap ini P, gitu ya. Nah, untuk mencari panjang titik koordinat si O dulu, kita cari titik koordinat si O dulu. Nah, tadi kita tahu tingginya itu berapa? 12. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau menentukan titik koordinatnya, tadi Abang bilang kalau dia vertikal, ini vertikal ya, yang atas bawah nih, ini vertikal. Misalkan di sini X1, Y1, ini X2, Y2. Biasanya kalau vertikal itu yang sama siapanya? Yang sama itu X-nya. Artinya X1 sama dengan X2 gitu ya. Berarti kita bisa buat kalau di sini X-nya 4, berarti di sini juga X-nya juga 4 gitu. Kalau di sini X-nya 16, berarti di sini juga 16 gitu ya. Nah, sekarang kita cari Y-nya. Berarti kan kita kurangkan selisihnya Y-nya. Berarti kan selisihnya berapa? 12. Berarti kan kita anggap 3 dikurang Y sama dengan 12. Kan gitu. Berarti min Y sama dengan 12 kurang 3. Berarti Y-nya berapa? Y-nya itu sama dengan negatif 9. Kita buatlah di sini negatif 9. Gitu ya, untuk mencari Y-nya. Nih. Terus gimana lagi? Kalau ini sama juga, kan sama-sama 12 ini jaraknya, kan tingginya 12 ya. Berarti sama. Kita cari lagi. Kalau misalkan dia 3 ya, satu lagi ya. 3 dikurang Y sama dengan 12. Sama ya. Berarti kan dia juga di sini negatif 9. Artinya titik O itu 4, min 9 dan P itu 16, min 9. Sekarang kita cari untuk sisi N dan M-nya. Tadi jarak dari O ke N itu berapa? Kita dapat tadi 12 gitu ya. Berarti kita buat di sini 12. MP ke M berapa? 12 juga, kan gitu ya. Nah, sekarang kita cari lagi untuk vertikalnya. Kalau dia vertikal, misalkan ini X1, Y1, ini X2, Y2 gitu ya. Nah, yang sama itu siapa? Yang sama Y-nya. Y1 itu sama dengan Y2. Berarti untuk mencari garisnya gimana? Kita kurangkan si X-nya. Oke, sekarang kita kurangkan si X-nya. Berarti X-nya berapa? X-nya di sini 4. Berarti kita buat 4 dikurang X1 gitu ya, dikurang X1 sama dengan berapa? 12.
Berarti min X sama dengan 12 kurang 4. Berarti X min X itu sama dengan 8. Berarti X itu sama dengan negatif negatif 8. Berarti titik N itu negatif 8, kan Y-nya sama, berarti min 9. Itu untuk titik N-nya. Sekarang titik M-nya. Oke, titik M-nya. Jaraknya 12. Berapa P-nya? 16. Berarti 16 dikurang X. 1 X2 lah kita buat. Sama dengan berapa? 12. Berarti min X2 sama dengan 12 kurang 6, 16. Berarti min X2 sama dengan 4. Berarti berapa X2-nya? Negatif negatif 4. Berarti kita buat titiknya itu negatif 4, negatif 9. Kok negatif 4 ya? Kayaknya 12 kurang 16. Oh, ini negatif. Berarti ini positif. Bentar, kayaknya abang ada yang salah deh. 16 kurang X2 sama dengan 12. Pas ya? Tapi kok 4 ya? Harusnya makin ke kanan makin jauh jaraknya. Salah di mana nih abang? Hah? Ditambah nggak sih bang? 16 kurang X sama dengan, bentar. Kan selisihnya kan 12 ya? Selisihnya 12. Oh ya ditambah ya. Kan ke kanan ya. Oke, berarti kita buat di sini 16 16 X2 kurang 16. Kita buat dulu. X2 kan yang lebih besar X2-nya ya. Ingat selisih itu besar kurang kecil. Nah, Bang silapnya di situ. Selisih itu besar kurang kecil. Berarti X2-nya kan lebih besar ya. X2 kurang 16 nih terbalik nih. Berarti kita buat X2 kurang 16. Berarti di sini X2. X2 sama dengan 12 tambah 16. Berarti X2-nya sama dengan 28. Berarti di sini X2-nya 28. Oke, berarti titiknya di sini 28, min 9 gitu ya. Dapatlah M-nya 28, min 9. Berarti ini P-nya, ini Q-nya gitu ya. Itu P-nya, itu Q-nya. Berarti yang diminta nilai dari P tambah Q. Berarti berapa P-nya? P-nya itu 28. Q-nya itu negatif 9. 28 tambah min 9 sama dengan positif 9, 19. Berarti jawabannya adalah bola B. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan untuk menentukan titik koordinatnya kira-kira bisa? Sebenarnya ini nggak panjang. Abang terpaksa ngejabarin satu-satu karena kan sebagian dari kalian itu masih belum paham mengenai cara menentukan selisih, gitu ya. Cara menentukan selisihnya. Kalau di sini 12 sebenarnya nggak perlu kita hitung sebenarnya. Kita bisa langsung cari. Kalau di sini yang sama nih kan selisih 12. Oh, 12 4 kurang 12 berapa? Negatif negatif 8 gitu ya. Terus sorry, 3 kurang 12 berapa? Negatif 9. Kalian langsung bisa mengandaikan tanpa dihitung sebenarnya. Berarti 3 kurang 12 negatif 9. 3 kurang 12 negatif 9. Oke, ini selisihnya 12 gitu ya kan? Selisihnya 12. Ini tadi kita dapat 4 kan sejajar nih 4. Maka 4 kurang 12 berapa? Negatif 8. Gitu. Terus yang ini selisihnya 12 berarti 16 tambah 12 berapa? 28. Sebenarnya boleh langsung. Nah, abang ini bikin jalannya satu-satu karena sebagian dari kalian itu masih ada yang belum paham konsep selisih dari titik koordinat gitu. Untuk mencari panjangnya itu kan butuh selisih dari titik koordinat. Jadi abang terpaksa ngejabarin satu-satu. Jadi sebenarnya untuk mengerjakan ini itu bentar doang. Kita nggak perlu ngitung sebenarnya. Gitu ya. Sekali lagi abang tekankan nggak perlu hitung karena sebenarnya angkanya juga nggak terlalu gede. Nyari selisihnya berarti 3 kurang 12 min 9 di sini. Terus yang ini 4 kurang 12 berarti sini negatif 8 gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, nomor 5 tadi KM itu namanya apa, Bang? Ini sebenarnya sama kayak tadi, selisih, mencari selisih. Kalau yang gini nomor 6 itu kan dia kan untuk tinggi ya, untuk tinggi sama untuk yang sejajar.
untuk yang sejajar sama untuk yang tinggi. Tapi kalau untuk yang sisi miring, nih Bang buat lagi, sisi miring kan gini ya. Dia mencarinya gitu, mencarinya ini kan X1, Y1, ini X2, Y2. Jadi untuk mencari selisihnya, untuk mencari jarak panjangnya berapa sih panjang dari sini ke sini, itu maksudnya kan gitu kan. Nggak bisa kita langsung kurangkan. Kalau ini kan kita kurangkan si X-nya atau si Y-nya. Kalau ini kita pakai Pitagoras, misalkan di sini si A, di sini si B. Maka untuk nyarinya AB itu sama dengan akar dari X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Jadi ini tujuan berapa? Untuk mencari panjangnya kalau dia sisinya miring gitu. Kalau yang tadi mencari panjang dengan sisi sejajar, bisa kita tentukan kalau Y-nya sama, tinggal kurangkan X-nya. Kalau dia tentukan dengan sisinya yang atas bawah vertikal, Y-nya sama, maka kita tinggal kurangkan siapa? Si X-nya gitu. Iya, Pitagoras. Sebenarnya dia mirip Pitagoras, mirip. Benar, karena dia sisi miring sebenarnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan aman ya. Oke, ini karena memang sangat disayangkan ya, waktu kita juga terbatas cuma 1 jam. Memang kalau untuk mengerjakan bangun datar, memang kita nggak bisa secepat itu sebenarnya. Karena memang banyak step-step yang harus kita kerjain. Jadi saran abang sebenarnya bisa ngerjain, kayak abang bilang, bisa ngerjain secara langsung kalau misalnya kalian langsung paham. Intinya kerjain dulu soalnya, latihan dulu untuk memahami per stepnya itu gimana. Kalau misalnya udah paham stepnya, kita bisa langsung aja kayak tadi untuk menentukan jarak itu tanpa kita pakai rumus, langsung kurangkan aja selisihnya, itu bisa gitu ya. Oke, jadi karena memang waktu kita udah habis, maka kita sudah sampai di sini. Info time extension PM dan PK extension itu apa ya? Apa ya Kak extension? Jadi sebenarnya untuk PM dan PK, kalau bisa tuh kalian ngerjain itu untuk PK ya. Kalau PK sendiri itu kalau bisa satu soal itu 1 menitan lah kalian kalian kerjain. Tapi kalau PK, PM itu mungkin 2 menit lah. Kalian ngerjain dalam waktu 2 menit gitu. Info penambahan waktu Kak. Oke, penambahan waktunya sebelum ada info ya Kak ya. Sejauh ini belum ada info ya Kak. Lanjutan dari PMPK. Nanti bakalan dikirim ke grup. Oke, jadi sebenarnya Abang juga jelasin ini yang dasarnya dulu juga, karena memang kalau misalnya yang ini kalian harus paham dulu nih, karena kemarin kan kayak gini-gini yang keluar di PM, di PMPK ini kayak gini-gini yang keluar mengenai bangun datar yang bentuk seperti ini. Nah ini karena memang waktu terbatas dan kalian juga bakalan langsung ya kayak masuk bahasa Indonesia, ya materi bahasa Indonesia. Jadi em, nanti kita lanjut mungkin di lain waktu kalau misalnya ada kesempatan lagi, bener ya kak ya. Oke, Abang sudahi hari ini. Abang mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang dari penyampaian Abang hari ini. Abang tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.